Halo semua, perkenalkan nama saya Farel Rayandra Irawan dengan NPM 24120111282. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan presentasi atau menjelaskan tentang perkembangan panjang HAM yang ada di dunia serta perkembangan HAM yang ada di Indonesia. Konsep tentang hak asasi manusia bukanlah konsepsi modern yang tiba-tiba muncul tanpa akar sejarahnya sendiri. Perjalanan panjang pemikiran HAM memiliki akar yang tersebar dalam berbagai peradaban sejarah zaman kuno. Dalam sejarahnya, penyebaran gagasan HAM bermula dari kota Babel. Ketika masa itu, pasukan Kores membebaskan budak dari Babel pada 539 sebelum Masehi dari kota tersebut. Dari kejadian tersebut, gagasan HAM menyebar dengan cepat ke berbagai pelosok dunia, menembus ke India, Yunani, dan akhirnya ke Roma, di mana konsep hukum alam mulai berkembang sebagai pengakuan bahwa manusia cenderung mengikuti hukum-hukum tidak tertulis tertentu dalam perjalanan hidup mereka. Walau pemikiran tentang hak sudah berkembang sejak zaman kuno, fondasi konsep HAM modern sebagian besar terbentuk pada abad ke-13 hingga abad ke-20. Perkembangan ini telah terlepas dari dinamika sosial, politik, dan intelektual yang terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan tantangan masyarakat. Pencapaian pertama yang tercatat dalam sejarah pengakuan hak-hak individu oleh negara datang dari Inggris dengan lahirnya Magna Carta atau Deklarasi Magna Carta pada 15 Juni 1215. Dokumen bersejarah ini ditandatangani oleh Raja John setelah para baron merasa tidak puas dengan penyelewengan kekuasaan feodal oleh sang raja. Dalam konteks sejarahnya, Magna Carta muncul sebagai hasil kompromi di mana raja terdesak serta terpaksa menyetujui tuntutan para baron, memberi jaminan tertulis mengenai hak-hak tertentu yang hingga sebelumnya hanya merupakan pernyataan lisan tanpa ikatan resmi. Signifikansi Magna Carta terletak pada pengakuannya bahwa tidak ada pun, termasuk raja, yang dapat dikecualikan dari aturan hukum, dan individu memiliki hak-hak yang tidak boleh dicabut begitu saja. Piagam ini membatasi kekuasaan absolut sang raja dan menetapkan bahwa penguasa tidak dapat memerintah tanpa kesepakatan dari kalangan yang lebih rendah darinya. Dengan demikian, Magna Carta menjadi titik tolak bagi perkembangan konsep HAM yang lebih modern dan universal, menginspirasi dokumen-dokumen penting yang lahir kemudian di berbagai penjuru dunia, memberikan inspirasi kepada dokumen-dokumen lain yang nantinya akan menjadi momentum penting juga ke depannya untuk dunia. Setelah Magna Carta, perkembangan HAM di Inggris berlanjut dengan lahirnya petisi hak atau Petition of Right pada tahun 1628 yang disusun oleh Parlemen Inggris dan diajukan kepada Charles I sebagai pernyataan hak-hak warga negara. Dokumen ini memperkuat pengakuan akan hak-hak sipil dasar. Selanjutnya, pada tahun 1689 menghadirkan deklarasi baru, yaitu adalah Bill of Rights atau hak-hak asasi Inggris. Bill of Rights ini adalah sebuah undang-undang parlemen yang menetapkan batasan-batasan kekuasaan raja dan menegaskan hak-hak parlemen, termasuk persyaratan untuk parlemen reguler, pemilihan umum yang bebas, dan kebebasan berbicara di parlemen. Bill of Rights juga menetapkan hak-hak individu tertentu seperti larangan hukum yang kejam dan tidak biasa, serta menegaskan supremasi hukum. Ketiga dokumen ini, Magna Carta, Petisi Hak atau Petition of Right, dan Bill of Rights, berfungsi sebagai prekursor tertulis untuk banyak dokumen hak asasi manusia di era modern.
dan merupakan bukti konkret dari perubahan paradigma bahwa masyarakat ditakdirkan memiliki hak-hak yang kekal dan tidak dapat dihapus begitu saja. Oke, selanjutnya adalah era pencerahan atau era yang terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Kemunculan era pencerahan ini di Eropa membawa revolusi pemikiran yang sangat mendalam tentang HAM. Dalam periode ini, para filsuf-filsuf cemerlang mulai merumuskan konsep-konsep fundamental yang menjadi fondasi dari pemahaman HAM modern. Salah seorang tokoh kunci dalam fase ini adalah Bapak John Locke. Beliau adalah seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang merumuskan adanya hak-hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yakni hak atas hidup, kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Teori kontrak sosial Locke menawarkan perspektif baru tentang hubungan antara individu dan negara. Menurutnya, setiap individu setuju untuk memasuki masyarakat sipil dengan tujuan melindungi hak-hak alamiah mereka melalui hakim yang tidak memihak atau otoritas umum, seperti pengadilan untuk mengajukan banding. Pemikiran Locke ini berpijak pada asumsi bahwa hak-hak kodrati adalah sesuatu yang dimiliki semua orang dalam masyarakat prapolitik, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Paralel dengan perkembangan di Inggris, Jean-Jacques Rousseau dari Prancis mengembangkan teori kontrak sosial yang berbeda. Rousseau berpendapat bahwa manusia sipil itu korup, sementara manusia alamiah tidak memiliki keinginan yang tidak dapat dia penuhi. Dalam pandangannya, orang-orang bergabung ke dalam masyarakat sipil melalui kontrak sosial untuk mencapai kesatuan sambil mempertahankan perkembangan individu yang diwujudkan dalam kedaulatan kehendak umum atau volonté générale. Pemikiran Rousseau ini kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan revolusioner yang mengutamakan kesetaraan dan persatuan dan persaudaraan. Filsuf lain yang turut berkontribusi dalam era pencerahan adalah Thomas Hobbes yang mengembangkan beberapa dasar pemikiran liberal Eropa, termasuk konsep hak individu, kesetaraan natural semua orang, dan pandangan bahwa semua kekuasaan politik yang sah harus merupakan perwujudan representasi dan berdasarkan pada persetujuan rakyat. Pemikiran-pemikiran ini menciptakan atmosfer intelektual yang mendukung perubahan radikal dalam struktur kekuasaan dalam hukum. Selanjutnya, abad pencerahan juga sering dikaitkan dengan munculnya filosofi Spinoza dan pemikiran radikal lainnya yang mengajukan demokrasi, kebebasan individu, serta kebebasan berekspresi, dan juga penghapusan otoritas agama di ranah publik. Semangat pencerahan radikal ini membawa doktrin utama bahwa kebebasan individu dan toleransi beragama adalah prinsip-prinsip yang harus melampaui monarki absolut dan dogma-dogma gereja tradisional. Pemikiran-pemikiran era pencerahan tidak hanya tetap berada dalam ranah akademis, tetapi menemukan ekspresi konkretnya melalui gerakan revolusioner yang mengubah tatanan politik dunia. Revolusi Amerika pada tahun 1776 menjadi salah satu manifestasi pertama dari prinsip-prinsip pencerahan, di mana Deklarasi Kemerdekaan Amerika memperkenalkan gagasan revolusioner bahwa semua manusia diciptakan sama dan diberkahi dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut, termasuk kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Revolusi Amerika ini dengan jelas dipengaruhi oleh pemikiran Bapak John Locke tentang hak alamiah dan konsep persetujuan dari yang diperintah. Thomas Jefferson sebagai arsitek utama Deklarasi Kemerdekaan secara langsung menggabungkan gagasan-gagasan pencerahan ke dalam dokumen yang menggerakkan sebuah bangsa untuk berdiri melawan kolonialisme. Tidak lama setelah Revolusi Amerika, terjadi Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini menghadirkan momentum yang lebih dahsyat lagi bagi perkembangan HAM. Revolusi ini melahirkan Deklarasi Hak Manusia
dan warga negara Prancis. Eh, Deklarasi ini adalah sebuah dokumen yang menyatakan dengan tegas bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Deklarasi ini menegaskan bahwa hak-hak dasar individu harus dihormati oleh negara dan pemerintah, serta bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan perlindungan hukum. Revolusi Prancis mengangkat slogan terkenal, yaitu adalah Liberté, Égalité, serta Fraternité, yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, yang bukan hanya simbol semangat revolusioner semata, tetapi juga kristalisasi dari 3 dimensi hak asasi yang berbeda, yaitu adalah kebebasan dari intervensi, kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi, dan juga solidaritas dalam komunitas manusia. Semangat revolusioner di abad ke-18 ini menunjukkan oposisi radikal antara monarki absolut dan intelektual. Pencerahan yang membentuk semacam pengganti artisokrasi yang sangat berkuasa tanpa kekuasaan, menggunakan politik sastra untuk mempromosikan diskursus kesetaraan yang secara fundamental bertentangan dengan rezim monarki. Setelah Revolusi Prancis, konsep HAM terus berkembang dengan penambahan pada Konstitusi Prancis pada tahun 1793 dan 1848, menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran HAM bukan proses statis, melainkan dinamis dan terus menyesuaikan dengan konteks zaman. Baik, untuk selanjutnya adalah transisi ke abad ke-20. Dikarenakan di abad ke-20 ini materinya agak panjang karena merambat ke Perang Dunia I terus Perang Dunia II. Jadi saya akan mempersingkat yang intinya pada transisi abad ke-20 ini menunjukkan bahwa konsep HAM tidak statis namun berkembang melalui berbagai generasi dan instrumen internasional. Perkembangan tersebut dimulai dari fokus pada hak sipil dan politik, kemudian meluas ke hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kolektif maupun hak untuk pembangunan, yang dikenal sebagai 3 generasi HAM yang dikemukakan oleh Karl Vasak. Sejarah penting dari momentum ini terletak pada penetapan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sebagai tonggak internasional yang menegaskan martabat dan kesetaraan manusia. Meskipun bersifat deklaratif, penetapan ini membuka jalan bagi instrumen hukum internasional yang lebih mengikat, seperti ICCPR dan ICESCR, yang mengikat negara-negara untuk melaksanakan hak-hak tersebut secara nyata. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa HAM kini dipandang sebagai sistem yang holistik dan berkelanjutan, yang menuntut partisipasi aktif negara dan komunitas internasional untuk menjamin perlindungannya secara menyeluruh dan adil. Setelah tadi membahas tentang perkembangan HAM di dunia, tidak afdol kalau nggak membahas perkembangan HAM di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan sejarah awal HAM atau perkembangan awal HAM di Indonesia. Perjuangan menegakkan HAM di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan. Pada masa kolonial Belanda, pelanggaran HAM sangat marak terjadi seperti penculikan, kerja paksa, penyiksaan, dan diskriminasi sosial ekonomi yang keras. Orang Indonesia bahkan dianggap sebagai budak dan dikesampingkan dari kehidupan politik. Namun setelah kemerdekaan 1945, HAM mulai diakui dalam konstitusi dan Indonesia ikut bergabung dengan PBB pada tahun 1950. Hal ini memperlihatkan pengakuan internasional awal terhadap HAM di Indonesia. Pada era Presiden Soekarno, HAM diintegrasikan dalam ideologi nasionalisme dan sosialisme. Namun di masa Orde Baru atau masa kepemimpinan Bapak Soeharto yang dijadikan pahlawan akhir-akhir ini, pelanggaran HAM justru meningkat dengan pengabaian hak-hak tersebut oleh aparat keamanan. Reformasi politik pada 1998 mendorong perhatian baru pada perlindungan HAM, termasuk pembentukan Komnas HAM
di tahun 1993 dan ratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM. Meski demikian, pelanggaran seperti diskriminasi dan kekerasan masih terjadi hingga kini, menunjukkan tantangan besar dalam penegakan HAM secara penuh. Setelah tadi saya telah menyinggung sedikit sejarah perkembangan HAM di Indonesia pada zaman kolonial, Orde Lama dan Orde Baru. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang lahirnya gerakan reformasi dan pembaruan HAM pada masanya. Pada awal 1990-an, muncul gerakan reformasi yang menuntut pengakuan dan perlindungan HAM. Gerakan ini semakin kuat seiring dengan krisis ekonomi yang melanda Asia pada masa itu, yang berlangsung pada tahun 1997, yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Ketegangan politik dan sosial ini mencapai puncaknya pada tahun 1998 dengan kasus Trisakti dan tragedi Mei 1998, ketika mahasiswa ditembaki aparat keamanan, memicu proses demokratis yang lebih luas dan menumbangkan rezim Bapak Soeharto pada 21 Mei 1998. Reformasi yang bergulir sejak 1998 membawa perubahan signifikan dalam paradigma perlindungan HAM di Indonesia. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan HAM berdampingan dengan proses demokratis telah mampu diwujudkan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu. Dan desakan internal maupun eksternal, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat fondasi HAM pada masa itu. Meskipun upaya perlindungan HAM terus berkembang di tingkat nasional dan internasional, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi HAM. Organisasi HAM, baik yang berbasis pemerintah maupun non-pemerintah, terus bekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM yang melindungi hak-hak individu. Namun pelaksanaan HAM di Indonesia masih kerap kali mengalami hambatan, terutama dalam hal akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu dan penegakan yang konsisten terhadap aturan yang ada. Penegakan HAM di Indonesia juga terhambat oleh masalah-masalah struktural seperti lemahnya supremasi hukum, adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, kurangnya kebebasan sipil di beberapa daerah, serta masih banyaknya legalisasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan isi CPR. Upaya koreksi terhadap peristiwa dan kebijakan pelanggaran HAM bagi banyak kalangan ini masih terasa minim terakomodasi. Dan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum sepenuhnya dituntaskan. Dalam rangka memperkuat implementasi HAM di Indonesia, diperlukan upaya yang terus-menerus dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait. Dengan strategi dan rekomendasi yang tepat, serta dukungan kuat dari masyarakat sipil dan elemen internasional, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat pelaksanaan HAM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, adil, dan berkeadaban. Sebelumnya saya minta maaf atas kekurangan dari materi ini atau ada salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.